Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulianisa Putri dengan NIM 1913201032. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas dosen pengampu yaitu Ibu Maisaroh. Baiklah, judul yang akan saya ambil adalah tentang menstruasi yang tidak teratur atau siklus menstruasi yang tidak teratur. Baiklah, saat remaja jadwal menstruasi yang tidak teratur mungkin bukan masalah ya, namun ketika sudah berumah tangga dan merencanakan kehamilan, mengetahui masa subur dengan cara menghitung siklus menstruasi menjadi hal yang penting. Tidak teraturnya tamu bulanan ini akan menyulitkan menghitung masa subur, termasuk untuk keperluan menunda kehamilan dengan sistem kalender. Jadi sebenarnya normal atau tidak sih menstruasi yang datang tidak teratur ini? Untuk mengetahuinya, kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Jadi menstruasi ini datang pada saat sebulan sekali. Menstruasi ini adalah proses seluruhnya dinding rahim yang disertai dengan pendarahan. Biasanya terjadi sekitar 3-7 hari, bahkan ada juga yang lebih dari itu. Menstruasi ini terjadi berulang atau memiliki siklus. Jadi, siklus menstruasi adalah rentang sejak hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya. Normalnya, siklus menstruasi terjadi setiap 21-35 hari. Jika siklus menstruasi kita pendek atau 21 hari sampai 35 hari lebih panjang, hal tersebut dapat digolongkan sebagai menstruasi yang tidak teratur ya. Jadi kita tuh harus mengenali penyebab menstruasi yang tidak teratur ini. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang atau kita sebagai wanita mengalami menstruasi yang tidak teratur. Yang pertama itu adalah berat badan turun drastis. Apakah kalian menurunkan berat badan karena diet? Bersiaplah untuk mengalami perubahan siklus menstruasi. Diet dan pola makan yang keliru akan menghambat masuknya zat gizi yang kemudian mempengaruhi kinerja hormon. Tingkat hormon estrogen dalam tubuh akan menurun dan membuat ovulasi terganggu atau berhenti. Yang kedua adalah stres. Jadi, beban pikiran yang berat akan mempengaruhi hipotalamus, yakni salah satu bagian otak yang mengatur hormon periode haid. Ada juga ya hormon periode haid. Jika hipotalamus terganggu, hormon menjadi tidak seimbang dan siklus haid tidak teratur. Jadi untuk yang perempuan ya, janganlah stres, apalagi stres mikirin pacar yang nggak ngertiin kita ya kan, nggak usah. Yang ketiga itu ada sindrom ovarium polikistik ya, sindrom ovarium polikistik. Kelainan rahim ini disebabkan oleh terbentuknya kista-kista kecil di dalam indung telur yang membuat hormon tidak seimbang. Terus yang selanjutnya ini yang membuat masa periode haid tidak teratur adalah masalah pada tiroid. Kelenjar yang berada di bagian leher ini memproduksi hormon yang dapat mengatur metabolisme tubuh termasuk siklus haid ya. Jika terjadi gangguan pada kelenjar tiroid, maka menstruasi juga akan terganggu. Yang terakhir itu adalah kehamilan. Jadi kalau kita lagi di masa kehamilan, kita tidak akan menstruasi ya. Jadi kemungkinan terakhir kamu hamil. Untuk memastikannya, pastikan ke bidan atau ke dokter kandungan. Pastikan lagi, misalnya kalau menstruasi tidak datang selama 2 bulan, 1 bulan biasanya sih itu wajar ya. Tapi kalau lebih dari itu, kamu harus konsultasi ke dokter atau bidan setempat. Jadi bisa atau enggak sih proses atau siklus menstruasi ini dibuat teratur kembali? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenali terlebih dahulu penyebab tidak normalnya siklus menstruasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apabila penyebab kalian mengalami menstruasi yang tidak teratur itu adalah
kontrasepsi, maka menstruasi akan kembali rutin setelah tubuh Anda mampu beradaptasi dengan pemakaiannya. Jika tidak, Anda bisa memeriksakan diri ke dokter dan memilih alat kontrasepsi jenis lain. Ini tuh mungkin untuk yang sudah menikah ya. Jadi jika Anda mudah stres, maka Anda dapat mencoba untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi dan mencari cara untuk merelaksasi pikiran Anda. Jadi segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.